Baik, yang berikutnya ikhwatal iman, dalam memberikan nasihat tidak boleh memaksa agar nasihat diterima. Ya, tidak boleh memaksa agar nasihat diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab ke-90, masih seputar adab, yaitu bab ke-90 seputar adab dalam menyampaikan nasihat. Baik, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya nasihat adalah pilar dalam agama Islam. Dan salah satu sebab terjaganya kemurnian Islam adalah dengan ditegakkannya nasihat. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya agama ini adalah nasihat. Agama Islam ini adalah nasihat. Sebagaimana yang ditujukan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya, liman? Untuk siapa wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Yaitu yang pertama bagi Allah. Maksudnya adalah bagaimana kita menjadikan diri kita dan mengajak orang lain untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwa Allah itu esa pada rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini maksud nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wali kitabihi, nasihat bagi kitab Allah Jalla wa ala. Maksudnya bagaimana kita menjadikan diri kita dan mengajak orang lain untuk senantiasa membenarkan setiap yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an dan menjalankan semua perintah, menjauhi segala larangan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kemudian nasihat bagi Rasulnya, begitu juga kita mengajak diri kita dan mengajak orang lain untuk senantiasa ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Yang pada intinya ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, bahwa nasihat dengan nasihat Islam akan senantiasa tegak. Dengan nasihat kemurnian Islam akan senantiasa dijaga. Maka dari itu nasihat harus senantiasa dihidupkan dalam sebuah kehidupan manusia agar agama ini senantiasa ditegakkan dan diindahkan dan begitu pula dijalankan setiap syariat-syariatnya. Di dalam agama Islam kita diperintahkan untuk senantiasa menghidupkan nasihat. Seperti dalil-dalil berikut. Yang pertama surat Ali Imran ayat 104. Ini kita akan menyebutkan beberapa dalil yang mana Islam memerintahkan untuk senantiasa menegakkan nasihat, menghidupkan nasihat antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama surat Ali Imran ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan dalam kehidupan bisa kita dapatkan jika ada sebagian di antara kita yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang senantiasa menyampaikan nasihat-nasihat yang membimbing umat kepada kebaikan. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, dalam surat An-Nahl ayat 125.
Allah Ta'ala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu. Dengan cara apa? Dengan 3 metode yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama dengan hikmah, dengan kelemah lembutan. Kemudian dengan memberikan pelajaran yang baik. Namun tatkala ditemukan ada orang-orang yang inat, yang membantah, jadilhum, debatlah mereka, namun dengan cara yang baik pula. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini dalil yang kedua, yang mana kita diperintahkan untuk senantiasa menegakkan nasihat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Kata beliau, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat dan nasihat, yaitu menghendaki kebaikan bagi setiap muslim. Maka dalil-dalil ini menunjukkan adanya perintah atau adanya syariat untuk senantiasa menegakkan nasihat di tengah-tengah kaum muslimin agar kita temukan timbul kebaikan-kebaikan. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, al-mu'min yasturu wa yansahu wal fajir yahyituka wa yu'ayyiru. Yang artinya seorang mukmin, kalau seandainya dikatakan dia adalah seorang mukmin, sepatutnya seorang mukmin itu jika menemukan aib saudaranya, dia akan menutupinya. Akan tetapi bukan hanya sekedar ia tutupi aib tersebut, melainkan kemudian ia akan memberikan nasihat kepadanya. Itulah seorang mukmin, itulah seorang muslim yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang ada dalam hatinya. Dia cinta dengan saudaranya, dia sayang dengan saudaranya. Tatkala ia menemukan kesalahan-kesalahan, maka ia akan tutupi kesalahan tersebut. Namun tidak sampai saat itu saja. Kemudian ia ajak, berbicara, ngobrol, dan kemudian ia berikan nasihat kepadanya. Sementara orang-orang yang fajir, pelaku dosa, bukan menutup aib saudaranya, justru ia akan mengumbarnya, ia akan menyampaikannya kepada orang-orang. Dia akan letakkan di media-media sosial agar orang-orang tahu keburukannya. Ini orang fajir. Ya, bahkan ia akan menjelek-jelekkan saudaranya. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala, perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang fajir. Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan terkait tentang pentingnya memberikan atau menyampaikan nasihat adalah, beliau mengatakan, inna ahabba ibadillah ilallah alladzina yuhabbibuna Allah ila ibadihi wa yuhabbibuna ibadallah ilallah wa yas'auna fil ardi bin nasihah. Sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah Jalla wa'ala adalah yang mencintai Allah lewat hambanya, lewat hamba-hambanya, dan mencintai hamba-hamba Allah karena Allah. Di muka bumi ini, ia pun akan senantiasa memberikan nasihat kepada orang lain. Ini ciri-ciri orang-orang atau hamba-hamba yang Allah cintai, yang dekat kedudukannya dengan sisi Allah Jalla wa'ala. Yaitu tatkala ia hidup di dunia, ia akan mencintai Allah Jalla wa'ala melalui hamba-hambanya. Maksudnya apa? Dengan kedekatannya kepada hamba-hamba tersebut, ia akan semakin dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka siapa hamba tersebut? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang saleh, yang senantiasa mengingatkan kita, yang senantiasa meluruskan kita tatkala kita menemukan kekeliruan dalam kehidupan kita. Maka dengan adanya nasihat tersebut, dengan adanya bimbingan tersebut, kita akan semakin dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula kita akan mencintai hamba-hamba Allah dengan atau disebabkan karena Allah, karena kecintaan kepada Allah. Orang-orang seperti inilah yang akan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wa yas'auna fil ardi bin nasihah, dan mereka akan berjalan di muka bumi ini, hidup di muka bumi ini dengan senantiasa menghidupkan nasihat satu sama lain. Maka dengan ini ya ikhwatal iman, nasihat, dengan terciptanya nasihat, dengan adanya nasihat akan tercipta kehidupan masyarakat yang baik, tercipta kehidupan masyarakat yang senantiasa istiqamah di atas kebenaran. Baik ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui pentingnya kedudukan nasihat di dalam sebuah masyarakat, di dalam sebuah kehidupan manusia, lantas apa yang dimaksud dengan nasihat?
Bagaimana cara memberikan nasihat yang baik? Yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari nasihat itu sendiri. Agar tatkala seseorang ingin menyampaikan nasihat, dia mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu kebaikan, yaitu kemaslahatan. Karena ada sebagian orang yang mengatasnamakan nasihat justru melanggar nasihat. Melanggar aturan-aturan dalam memberikan nasihat. Dan dia mengatakan, saya memberikan nasihat, padahal tidak. Maka dari itu dasar yang harus ia ketahui ya adalah pengertian dari nasihat itu sendiri. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan, an-nasihah kalimatun yu'abbiru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhilah. Nasihat adalah kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat. Dari pengertian yang beliau sampaikan, dapat kita fahami bahwa nasihat ini adalah kalimat yang disampaikan dalam rangka mengarahkan orang-orang yang dinasihati kepada apa-apa yang bisa mendatangkan maslahat. Jadi tujuan utamanya adalah mendatangkan maslahat. Maka kalau seandainya kita betul-betul faham tujuan daripada penyampaian nasihat, maka kita harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan nasihat. Harus tahu metode-metode yang tepat dalam menyampaikan nasihat. Karena jika salah dalam menyampaikan nasihat, bukan kemaslahatan yang kita dapatkan, akan tapi kemudaratan. Seperti seseorang menyampaikan nasihat di waktu yang kurang tepat. Seseorang lagi marah besar, lagi emosi, dia banting-banting, dia rusak segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Pada saat itu, tatkala kita berikan nasihat, apakah kemaslahatan yang didapat? Bisa jadi kita yang kena lempar barang-barang yang ada di sekitarnya. Dan seringkali terjadi demikian. Nah, maka dari itu, jika kita mengetahui pengertian nasihat ini, maka kita akan lebih berpikir, mencari metode-metode yang diajarkan dalam Islam, bagaimana tata cara menyampaikan nasihat yang benar. Ibnul Athir rahimahullah juga mengatakan, nasihatu amatil muslimin irsyaduhum ila masalihihim. Nasihat bagi kaum muslimin yaitu memberikan petunjuk untuk kemaslahatan mereka. Tujuannya apa? Dalam menyampaikan nasihat, mendatangkan maslahat. Maka ini yang harus senantiasa kita ingat. Setiap kita ingin memberikan nasihat, menyampaikan nasihat baik bagi ibu-ibu kepada suaminya, bagi bapak-bapak kepada istrinya, bagi orang tua kepada anaknya, bagi anak kepada orang tuanya, bagi adik kepada kakaknya, kakak kepada adiknya, dan seterusnya. Satu yang harus ia ingat, tatkala menyampaikan, yang diinginkan darinya adalah kemaslahatan. Bagaimana cara menyampaikan nasihat ini agar kemaslahatan pun yang terwujud. Ini ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengertian dari nasihat. Baik. Bahkan ada kalanya di dalam agama Islam memberikan nasihat hukumnya wajib. Memberikan nasihat hukumnya wajib. Kapan? Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idzastansahaka fansahhu." Atau fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Nah, yaitu tatkala saudara kita, sahabat kita, meminta nasihat, meminta arahan, meminta petunjuk, maka pada saat itu kita berkewajiban untuk memberikan nasihat kepadanya. Baik dalam perkara agama, atau mungkin dalam kehidupan manusia. Misalkan sedang hendak berbisnis, memulai bisnis. Dia tidak tahu mana bisnis yang tepat untuknya sesuai dengan kondisi saat ini. Maka pada saat itu Anda memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat. Minimalnya menjadi pendengar yang baik. Minimalnya mengarahkan secara umum. Walaupun tidak memiliki solusi-solusi secara teknis. Tapi sampaikan yang bisa mendorongnya untuk senantiasa semangat dalam mengerjakan kebaikan. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata menjelaskan hadis di atas. فَمَعْنَاهُ طَلَبَ مِنْكَ النَّصِيحَةِ فَعَلَيْكَ أَنْ تَنْصَحَهُ وَلَا تُدَاهِنَهُ وَلَا تَغُشَّهُ وَلَا تُمْسِكْ عَنْ بَيَانِ النَّصِيحَةِ.
Maksud hadis tersebut, kata beliau, apabila ada seseorang meminta nasihat darimu, maka wajib bagimu untuk menasihatinya. Jangan hanya mencari muka di hadapannya, jangan pula menipunya, jangan pula menahan diri untuk menerangkan nasihat-nasihat kepadanya. Orang datang kepada Anda meminta nasihat, maka jangan dipermainkan. Dia dengan ketulusan hati memilih Anda dibandingkan orang-orang yang lainnya untuk mendapatkan saran. Itu sebuah kehormatan pada dasarnya untuk Anda. Maka dari itu, jangan permainkan dirinya. Jangan tipu. Setulus hati, sampaikan mana yang terbaik baginya. Di sini diberikan gambaran oleh Syekh Abdullah bin Jarullah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, beliau memberikan gambaran dari nasihat di atas. Idza istasyaraka fi amalin minal a'mal, hal ya'lamuhu amla, fansahlahu ma tuhibbu li nafsik. Apabila ada seseorang meminta masukan kepadamu mengenai suatu pekerjaan, misalnya, apakah dia sebaiknya melakukannya ataukah tidak, maka nasihatkanlah ia sesuatu yang kamu sukai. Dalam memberikan nasihat, posisikan diri Anda sebagai dirinya. Tatkala dia bingung antara dua pekerjaan, dikerjakan ataukah tidak, dilakukan ataukah tidak, maka posisikan diri Anda yang dimintai nasihat dalam posisinya. Anda sendiri mengerjakan ataukah tidak. Nah, seperti itu. Jangan pernah menipunya, jangan pernah mempermainkan keseriusannya. Kemudian beliau melanjutkan, fa in kana al-amal nafi'an min kulli wajhin fahuthahu ala fi'lih wa in kana madarran fahadhirhu minhu. Dan apabila pekerjaan tersebut bermanfaat dari berbagai sisi, maka doronglah ia untuk melakukannya. Oh, itu baik, Pak. Sayang kalau seandainya ditinggalkan. Kerjakan, bismillah, semoga Allah mudahkan. Dukung dia. Tapi kalau seandainya Anda tahu bahwasanya pekerjaan tersebut bisa mendatangkan madarat, maka peringatkanlah ia. Bapak, Ibu, kalau Bapak ambil pekerjaan tersebut, itu akan memberikan madarat bagi Anda. Yang terberat adalah madarat bagi agama Anda. Anda nggak ada kesempatan untuk ibadah setelah Anda mengerjakannya. Maka sampaikan kepadanya agar dia tidak terjerumus kepada kemudaratan. Nah, seperti itu caranya. Ini sebagai contoh. Apalagi dalam perihal-perihal agama. Ya, ini ikhwatal iman diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang digambarkan oleh beliau. Baik. Poin berikutnya ikhwatal iman yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kedudukan atau keutamaan bagi seseorang yang memberikan nasihat. Jadi menyampaikan nasihat itu memiliki keutamaan yang besar dalam agama Islam. Maka dari itu, nasihat itu pilar dalam Islam. Bayangkan kalau seandainya dalam kehidupan kita ini, contoh saja dalam lingkungan Anda, lingkungan kita, lingkungan bertetangga, tidak dihidupkan nasihat, apa yang terjadi? Misalkan ada tetangga yang ribut, yang berisik, yang membuat kekacauan, yang membuat kegaduhan, yang membuat tetangga-tetangga lainnya terganggu. Tidak ada yang menasihatinya. Tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepadanya. Apa yang terjadi? Banyak kemungkaran yang terjadi. Nah, maka dari itu harus ada yang mengambil posisi berani dalam menyampaikan nasihat. Misalkan dalam lingkungan minimalnya Pak RT yang menyampaikan. Harus ada yang memberikan nasihat, menyampaikan nasihat. Agar terciptalah kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Ini contoh dalam kehidupan kita. Apalagi dalam masalah agama. Sehingga Islam sangat menekankan masalah ini. Sehingga ia dijadikan sebagai pilar dalam agama Islam. Kemurnian Islam bisa terjaga dengan adanya nasihat. Tegaknya Islam bisa terwujudkan dengan adanya nasihat. Sehingga orang-orang yang mampu, memiliki kemampuan dari sisi ilmu, keberanian dalam menyampaikan, mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, orang-orang yang memberikan nasihat pada dasarnya, dia telah mengikuti jejak para nabi dan mencontoh mereka. Orang yang memberikan nasihat, dia sedang menempuh jalan yang pernah dititi oleh nabi, oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengutus mereka untuk senantiasa berdakwah dan menyampaikan nasihat kepada umat. Ini sebuah kemuliaan, ini sebuah keutamaan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin.
Katakanlah, ini adalah jalanku, jalan agama aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dan dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrikin. Orang yang berdakwah, orang yang berani menyampaikan nasihat, maka dia telah mengikuti jejak para nabi dan rasul. Yang kedua, nasihat adalah sebaik-baiknya ucapan. Ya. Setiap perkataan yang keluar dari lisan manusia, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang dicintai, ada yang disukai, ada yang dibenci. Nah, di antara macam-macam jenis perkataan yang keluar dari mulut manusia, yang terbaik adalah nasihat. Di antara yang terbaik adalah nasihat. Nasihat menyampaikan kebaikan kepada manusia, yang pertama untuk mengingat Allah, untuk mentauhidkan Allah, mengajak mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah, menjauhi syirik, menjauhi riya. Maka tatkala orang-orang yang diberikan nasihat menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat, itu di antara buah setelah izin Allah, di antara buah dari nasihat yang disampaikan. Maka ia menjadi di antara sebaik-baiknya ucapan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin." Artinya, siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang senantiasa berserah diri. Yang ketiga, kedudukan orang yang menyampaikan nasihat, bahwa dengan nasihat dia akan mendapatkan pahala yang besar, kebaikan-kebaikan yang banyak dengan perbuatan yang sedikit. Mungkin orang memberikan nasihat hanya dengan satu kata. Contoh, bertakwalah kepada Allah. Atau mungkin beberapa kata, bertakwalah kepada Allah. Dengan satu kata tersebut, dia bisa mendapatkan pahala yang melimpah. Bahkan walaupun ia sudah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan kepada seseorang, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Anda yang mengatakan Anda belum sempat berbuat, namun orang yang dinasihat telah melakukannya, maka Anda akan mendapatkan pahala dari perbuatan kebaikan yang telah ia lakukan, walaupun Anda belum sempat melakukannya. Bahkan kalau seandainya kita meninggal dunia, kita juga bisa mendapatkan pahala tersebut. Maka ini di antara deretan dari amal jariyah, yaitu menyampaikan nasihat, berdakwah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih." Ya. Artinya, barang siapa yang memulai sunnah yang baik, dalam arti amal-amal perbuatan yang baik, kemudian ia amalkan, dan amalan tersebut telah ditetapkan oleh syariat, ia amalkan, ia ajak orang lain, ia menjadi pelopor kebaikan di situ, maka orang-orang yang mengikutinya akan mendapatkan pahala. Dan dirinya akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengungkari pahala mereka. Maka ini di antara keutamaan yang amat luar biasa di balik nasihat yang kita sampaikan. Maka tatkala ada yang melakukan pelanggaran, justru kita berlomba-lomba untuk menyampaikannya dengan cara yang baik. Kenapa? Karena ada kebaikan yang telah Allah sediakan bagi mereka. Maka dari itu, orang-orang yang bisa menyampaikan nasihat, kemudian pada akhirnya orang yang disampaikan nasihat kembali kepada Allah, mendapatkan hidayah, itu keutamaannya jauh lebih besar dibandingkan seseorang mendapatkan harta yang melimpah. Digambarkan dalam hadis mendapatkan unta merah. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Satu orang mendapatkan hidayah karena nasihat yang kau sampaikan, karena dakwah yang engkau berikan, itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan engkau mendapatkan unta merah. Kalau di zaman kita sekarang mungkin kendaraan-kendaraan yang paling mewah, itu jauh lebih utama. Kita bisa
menyampaikan nasihat yang pada akhirnya orang tersebut mendapatkan hidayah. Disebabkan karena apa? Karena keutamaan yang amat luar biasa. Maka dari itu kita tidak pernah bisa menandingi amalnya para sahabat. Walaupun mereka bersedekah dengan sedikit dan kita bersedekah dengan jumlah yang banyak, kita tidak bisa menandingi mereka. Di antara alasan atau sebabnya karena dari merekalah kita bisa mengetahui bagaimana keutamaan atau apa keutamaan di balik sedekah. Ini ikhwatal iman yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan menyampaikan nasihat. Kemudian yang berikutnya ikhwatal iman, dengan tegaknya nasihat akan senantiasa didapatkan kemenangan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah taala sebutkan dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Seluruh manusia di muka bumi ini akan mendapatkan kerugian, kebinasaan. Kecuali jika mereka beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, dan menegakkan nasihat. Nasihat untuk senantiasa menaati kebenaran. Nasihat untuk senantiasa menetapi kesabaran. Ya. Ini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang berikutnya, kemuliaan yang berikutnya adalah mendapatkan salawat dari Allah, para malaikatnya, dan penduduk langit dan bumi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala, malaikat-malaikatnya dan penghuni bumi dan langit, sampai semut yang berada di lubangnya, bahkan sampai ikan-ikan yang besar sekalipun bersolawat atas pengajar manusia kebaikan. Orang-orang yang menyampaikan nasihat kepada manusia-manusia. Allah bersolawat maksudnya akan menyanjungnya. Para malaikat bersolawat maksudnya akan mendoakannya kebaikan. Makhluk-makhluk Allah, langit dan bumi, yang ada di langit dan bumi akan senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan untuknya. Meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita ketahui besarnya keutamaan di balik menyampaikan nasihat. Maka dari itu jangan pernah malas atau menyepelekan dalam menyampaikan kebaikan. Minimalnya kepada tanggungan kita. Siapa dia? Anak kita. Sang suami kepada istrinya. Sang istri kepada suaminya. Orang tua kepada anaknya. Dan seterusnya. Minimalnya di situ. Jangan pernah menyepelekan kemungkaran yang terjadi. Sampaikan nasihat kebaikan. Agar kemungkaran-kemurangan tersebut pun segera hilang. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pengertian, tujuan dalam memberikan nasihat adalah ingin mendatangkan maslahat bagi orang yang dinasihati, maka sebagaimana yang telah kita katakan, seseorang yang ingin menyampaikan nasihat harus betul-betul memperhatikan metode dan adab dalam memberikan nasihat agar yang diinginkan pun didapatkan. Karena tujuan utamanya tadi apa? Agar datang kemaslahatan. Agar mendapatkan kebaikan di balik nasihat yang disampaikan. Itu tujuan utamanya. Maka dari itu orang yang ingin menyampaikan nasihat, ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan Allah yang Allah janjikan, dia harus betul-betul memperhatikan metode dalam menyampaikan nasihat. Cara, adab dalam menyampaikan nasihat, agar tujuan utama didapatkan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa adab-adab dalam menyampaikan nasihat. Hadis yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ke-90 di halaman 37, kemudian bab ke-91 di halaman 39 sampai dengan halaman 45. Di sini disebutkan beberapa hadis seputar adab dalam menyampaikan nasihat yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Ya. Baik, kita akan sebutkan beberapa adab dalam menyampaikan nasihat. Yang pertama, nasihat yang disampaikan harus didasari dengan niatan yang ikhlas.
Tadi telah disebutkan keutamaan-keutamaan menyampaikan nasihat. Mendapatkan pahala yang melimpah, walaupun dengan perbuatan yang kecil, akan mendapatkan sanjungan dari Allah Jalla wa'ala, akan mendapatkan permohonan doa dari malaikat, penghuni langit dan bumi. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan tadi. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan keutamaan tersebut? Di balik nasihat yang kita ingin sampaikan, syarat utamanya adalah harus ikhlas. Bukan karena ingin menganggap kita lebih mulia dibandingkan orang yang dinasihati. Atau karena ingin menyepelekan orang yang dinasihati. Apalagi menasihatinya di hadapan umum. Itu sama halnya dengan menjatuhkan martabatnya. Bukan itu, tapi ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, menginginkan kebaikan yang semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan orang-orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa ikhlas dalam setiap ibadahnya. Dan Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amalan-amalan tergantung pada niatnya. Sah tidaknya, diterima tidaknya, tergantung pada niat dalam ibadah tersebut. Ini yang pertama, adab yang pertama yang harus diperhatikan oleh setiap hamba yang ingin menyampaikan nasihat. Yang kedua, menasihati dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan syariat. Syariat telah menyampaikan metode-metode, adab-adab dalam menyampaikan nasihat. Baik nasihat kepada sesama muslim, nasihat rakyat kepada pemimpin, harus disesuaikan dengan metode dan cara-cara yang benar sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak boleh dengan akal, tidak boleh dengan hanya modal semangat, yang justru bukan kebaikan yang didapatkan, bukan maslahat yang didapatkan, justru kemudaratan. Maka yang kedua harus diperhatikan dengan baik. Harus menasihati dengan tata cara yang sesuai dengan bimbingan syariat. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di antara metode yang beliau sampaikan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Siapa yang bisa mengubah dengan tangannya? Yang memiliki wilayah, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan. Dia bisa dengan tangannya mengatur. Ini nggak boleh, tinggalkan, haram. Ini wajib, kerjakan. Dia punya wilayah. Dia punya wilayah. Ya, bisa. Hal itu bisa dilakukan. Tapi kalau orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan tersebut, misalkan antara teman, bisakah kita menggunakan tangan kita dengan ancaman jika tidak dilakukan? Sulit, nggak bisa. Nah, yang kedua, fa'illam yastati' fabilisani. Kalau seandainya tidak bisa, dalam arti tidak memiliki kemampuan, pertama, minimalnya dengan lisannya. Dia sampaikan dengan tata cara yang baik. Dia sampaikan nasihat dengan metode-metode yang baik. Pengucapan yang baik. Kata-kata yang baik. Kalau juga tidak bisa, tidak memiliki hal tersebut, fabiqalbihi, maka dengan hatinya. Ingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemahnya iman. Jangan pernah diiyakan kemungkaran-kemungkaran yang ia lihat. Baik, yang ketiga, adab yang ketiga, gunakan kata-kata yang baik. Dan tentunya dengan kata-kata yang baik, maka biidznillahi ta'ala kebaikan dan kemaslahatan pun insya Allah akan didapatkan tatkala kita menyampaikan dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Contoh jelas, ini contoh jelas. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir, dia akan faham maksud dari penjelasan berikut. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Thaha ayat 44. Memerintahkan kedua nabinya, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, untuk menyampaikan, memberi nasihat kepada Fir'aun yang mengaku Tuhan, yang mana ia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Akan tetapi kedua nabi tersebut Allah perintahkan untuk menyampaikan nasihat dengan kata-kata yang baik, yang lembut. Allah Ta'ala berfirman, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha."
Hendaklah kalian berdua ucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut kepada Allah Ta'ala. Insya Allah, tatkala kita fahami betul-betul, maka kita tahu cara, metode dalam menyampaikan nasihat. Maka kita akan pilih kata-kata yang baik. Dengan ucapan-ucapan yang baik. Karena merupakan sebuah tabiat dalam kehidupan manusia. Kelemah lembutan akan mendatangkan kebaikan. Namun kekerasan itu pasti akan mendatangkan keburukan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya sikap kelemah lembutan yang ada pada sesuatu pasti akan menghiasinya. Dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Maka dari itu dalam menyampaikan nasihat, hindari umpatan, hindari kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik, yang menyakitkan hati, apalagi sampai mencela keturunan, mencela fisik. Ya. Sebagai contoh, mohon tidak diikuti, sudah hitam, pelaku dosa. Nah, ini kan kenapa harus menyebutkan kulitnya hitam? Kalau menyampaikan nasihat, sampaikan dengan baik. Ya, tidak perlu harus mencela fisiknya. Nah, ini ikhwatal iman diberkahi Allah Subhanahu wa taala, adab yang kedua. Dan hati-hati, memang tujuan kita baik, ingin menyampaikan nasihat. Tapi kalau seandainya yang kita ucapkan justru menyakitkan hati, atau di antara perkataan-perkataan tersebut sampai melampaui takdir Allah Subhanahu wa taala, seperti ada orang mengatakan, engkau tidak akan masuk surga dengan perbuatanmu itu. Dia berani melampaui takdir Allah. Engkau tidak akan masuk surga. Maka hati-hati dengan perkataan seperti ini. Ya, sampaikan kata-kata yang baik, yang memotivasi dirinya untuk kembali baik, menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ingat kisah. Ada seseorang yang diminta untuk berdakwah di penjara. Yang mana di dalam penjara tersebut banyak orang-orang yang terbiasa minum minuman keras. Minum minuman keras. Tatkala dia berdakwah, dia tidak memulai dengan hukum minum minuman keras. Karena itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang berada di penjara tersebut. Dia tidak kemudian mengatakan ungkapan-ungkapan yang kasar, yang menunjuk atau menjelekkan. Karena di hadapannya adalah orang-orang yang memang sebelumnya melakukan kejahatan-kejahatan yang pada akhirnya di penjara. Keadaan saja pada dasarnya sudah tahu mereka bersikap buruk. Tapi tatkala ia berhadapan dengan mereka, dia mulai dakwah. Diawali dengan hal-hal yang penting yang merupakan prinsip pokok dalam Islam. Pertama-tama, dia sampaikan dengan cara yang baik. Yang kedua, dia ajak mengaji. Untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Lebih dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Sampai-sampai di antara di antara yang didakwahi, dia bertanya, heran, Ustadz, kenapa engkau tidak pernah menyebutkan bahwasanya minuman keras ini haram kepada kami? Padahal mereka pun menyadari akan hal tersebut haram. Tapi kenapa tidak engkau mulai dengan itu? Maka kata beliau, kalau awal-awal dakwah saya langsung mengatakan itu, apalagi sampai mengucapkan kata-kata kasar kepada kalian atas perbuatan yang kalian lakukan, ya mungkin kepala saya sudah tidak ada, katanya. Dalam arti langsung marah gitu. Tapi metode-metodenya dengan cara yang baik, perkataan yang pada akhirnya banyak di antara mereka yang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikhwatal iman milik Allah Subhanahu wa taala. Adab yang berikutnya harus berkata-kata baik. Kemudian berikutnya adalah dalam tatkala kita hendak memberikan nasihat kepada seseorang yang mungkin sebelumnya melakukan sebuah pelanggaran, usahakan sebelum menyampaikan nasihat bertabayunlah terlebih dahulu. Ya. Mengapa? Karena kalau seandainya kita ingin menyampaikan, menegur, didasari dengan kabar yang tidak jelas,
fulan melakukan perbuatan dosa ataukah tidak? Melakukan pelanggaran ataukah tidak? Kabarnya tidak jelas. Kita langsung mau tegur. Ini sama halnya dengan nanti akan menuduh dengan perbuatan yang tidak ia lakukan. Atau mencoreng nama baik seseorang. Maka dari itu, sebelum kita menegur seseorang, pastikan dulu, memang apakah sebelumnya dia melakukan tersebut. Ya. Contoh, orang tua kepada anak. Ini juga harus dibiasakan demikian. Jangan langsung tiba-tiba. Ini seringkali antara kakak dan adik ya. Ini tolong kita perhatikan betul-betul. Antara kakak dan adik biasanya kakak melaporkan, ma, adik melakukan ini. Sang adik juga sama, ma, kakak malah gini. Kita langsung marah kala itu kepada adik yang padahal belum ada tabayun sebelumnya. Bisa jadi ini karena kenakalan anak-anak, mungkin yang ini bohong atau apa. Kita harus tabayun terlebih dahulu. Karena bisa jadi tatkala kita langsung marahi ketika itu juga, kita langsung tegur ketika itu juga, maka akan tertancap kepada dirinya, ya sudah, saya kalau sudah salah sekalian. Berbuat benarnya juga disalahkan. Nah, ini hati-hati. Maka awali dengan tabayun. Adek, apakah betul yang dikatakan kakak? Betul Umi, tapi ceritanya seperti ini. Oh, ternyata sang adik tidak sengaja. Nah, itu enak. Maka dari situ kita akan lebih mudah dalam menyampaikan nasihat dan lebih terarah. Baik, yang berikutnya ikhwatal iman, dalam memberikan nasihat tidak boleh memaksa agar nasihat diterima. Ya, tidak boleh memaksa agar nasihat diterima. Maka ini ikhwatal iman tidaklah patut untuk dilakukan. Kecuali bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan, kekuasaan seperti orang tua kepada anaknya. Dan dalam hal ini tatkala mereka masih umur anak-anak, maka mungkin ada sisi kita membuat peraturan. Adek harus bangun jam sekian. Ada sedikit sisi paksaan. Tapi tatkala mereka sudah beranjak dewasa, kita tidak bisa metode penekanan seperti itu lagi. Tapi kita ajak untuk kedewasaan agar dia lebih memahami. Tidak bisa terlalu dipaksa, tidak bisa terlalu diulur begitu saja. Harus diarahkan, harus dibimbing. Ini betul-betul harus difahami. Karena anak-anak tatkala mereka sudah dewasa, sudah puber, sedikit mengenal dunia luar, tatkala terlalu ditekan justru akan pecah. Tapi tidak terlalu ditekan, tidak terlalu dibiarkan. Tengah-tengah, bagaimana mereka senantiasa dibimbing untuk kembali kepada jalan yang benar. Yang berikutnya, tidak menasihati di depan umum. Tidak menasihati di depan umum. Karena menasihati di depan umum bukan atas nama nasihat, akan tetapi atas nama menjelekkan. Karena tidak ada kemaslahatan yang bisa didapatkan jika disampaikan dengan cara demikian di hadapan umum. Maka dari itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berpesan. Ya, beliau mengatakan ya, wajannibni an-nasihata fil jamaah fa inna nusha bainan nas naw'un minat tawbihi la arra istima'ah. Maka jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk suatu pelecehan yang tidak aku sukai untuk mendengarkannya. Kalau ingin menyampaikan nasihat jangan di tengah-tengah orang banyak. Sama halnya tatkala kita ingin menegur anak, apalagi anak sudah tamyiz, sudah bisa sudah tahu rasa malu. Walaupun belum balik, tapi dia sudah tahu rasa malu. Jangan kita marahi di tengah-tengah orang banyak. Apalagi dengan nada yang sangat tinggi. Itu sangat membekas pada dirinya sampai ia dewasa nanti. Tapi harus dengan cara-cara yang lain. Yang agar lebih mengena nasihat yang disampaikan. Ya, jangan di hadapan orang banyak. Apalagi dengan nada-nada yang tinggi. Ya, yang mana hal tersebut bisa mendatangkan madarat yang lebih besar. Ini akhwatal iman dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masyarakat kepada pemimpin. Tidak dipungkiri namanya pemimpin, namanya manusia, ada mungkin kesalahan-kesalahan yang ditemukan. Akan tapi dalam menyampaikan nasihat, maka kembali kepada poin kedua tadi, harus sesuai dengan tuntunan syariat. Dan jangan lakukan dengan cara terang-terangan, yang mana hal tersebut tidak akan mendatangkan kemaslahatan.
Sebagaimana Nabi SAW sabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang hendak menasihati pemimpin, maka janganlah ditampakkan terang-terangan, tapi dengan cara-cara yang lain yang lebih baik agar nasihat tersebut tersampaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Yang ketujuh, atau yang berikutnya, ikhwatal iman. Nah, ini yang berkaitan dengan hadis. Baru kita masuk kepada adab yang berkaitan dengan hadis yang ke-698, bab ke-90. Ya, yaitu apa? Tatkala kita ingin menyampaikan nasihat, boleh kita meminta kepada orang yang ingin disampaikan kepadanya nasihat untuk mendengarkan dan diam. Sebagai contoh, akhi, adik, kontak kepada anak, kepada teman akhi, ukhti, mohon didengarkan terlebih dahulu. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Hal ini diperbolehkan. Ya, daripada kita menyampaikan kemudian ditimpali, maka kita sampaikan. Tolong didengarkan, saya ingin menyampaikan nasihat. Ini boleh. Baik, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis dari Jarir bin Abdullah. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, yaitu kepada Jarir, pada waktu haji wada. Nabi mengatakan, "Istansitin nas." Mintalah orang-orang untuk diam dan memperhatikan. Thumma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "La tarji'u ba'di kuffara yadhribu ba'dukum riqaba ba'd." Ya. Sepeninggalku kelak, kalian jangan sampai kembali menjadi kafir, di mana sebagian di antara kalian memenggal leher sebagian yang lainnya atau membunuh sebagian yang lainnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka faidah yang berkaitan dengan pembahasan kita, di antara adab yang boleh dilakukan oleh seseorang yang ingin memberikan nasihat adalah meminta orang-orang yang dinasihati untuk diam dan mendengarkan. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan sesuatu, mohon didengarkan dengan baik. Ini boleh. Agar apa yang disampaikan betul-betul sampai kepada yang mendengarkannya. Baik. Faidah lain yang bisa kita ambil di sini, ikhwatal iman, adalah adab orang yang dinasihati adalah mendengarkan. Nah, ini. Adab orang yang dinasihati adalah mendengarkan dengan baik, tidak berbicara sendiri, tidak melakukan aktivitas apapun, betul-betul memperhatikan dengan baik. Nah, di sini ada dua cara bagaimana cara kita memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Yang pertama, tidak memotong perkataannya dengan ucapan-ucapan tertentu. Seseorang lagi memberikan nasihat, jangan dipotong. Ya, kita melakukan pelanggaran, akui kesalahan. Seringkali ini kebiasaan buruk. Tatkala kita diberikan nasihat, contoh, suami diberi nasihat istri. Diberi nasihat oleh istri. Ya. Suami dinasihati oleh istri. Mungkin karena dia merasa seorang suami, merasa seorang pemimpin, tatkala istri memberikan nasihat, enggak gitu. Ya, tapi saya tahu. Nah, ini diantara kebiasaan yang buruk. Ini kurang beradab tatkala menjadi seseorang yang dinasihati. Dengarkan. Tahu atau tidak tahu, dengarkan sampai selesai. Setelah itu sampaikan, saya salah, saya akan memperbaiki. Itu akan tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Jangan kita merasa angkuh sebagai kepala keluarga, kemudian mengatakan semuanya benar yang kita lakukan. Tidak. Terkadang ada masukan-masukan dari istri, dan mungkin sang istri juga harus menyampaikan dengan cara yang baik. Ya, mohon maaf dengan panggilan-panggilan sayang ketika di rumah. Saya punya masukan, Mas. Jadi bagaimana kalau keluarga kita demikian dan demikian. Nah, sebagai suami jangan dipotong. Ya, saya tahu. Ya, jangan seperti itu. Ya, harus dengarkan sampai selesai. Kemudian yang kedua, dengan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Sebagai pendengar yang baik, orang yang dinasihati, arahkan wajah ini kepadanya. Lihat matanya. Tunjukkan bahwasanya kita betul-betul mendengarkan dan fokus. Nah, ini di antara adab. Adab orang yang diajak bicara, adab orang yang dinasihati. Baik. Ini ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala.
Faidah lain, ini mungkin tidak berkaitan dengan bab tentang sabda Nabi SAW, la tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali kafir setelah peninggalku, yaitu menggal leher sebagian kalian. Jadi Nabi SAW menggambarkan, dan dari antara mukjizat yang beliau dapatkan, yaitu wahyu dari Allah Jalla wa'ala, bahwa kelak pada hari di akhir zaman akan terjadi banyak pembunuhan, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bisa menyebabkan pelakunya kufur. Akan tetapi kufur yang dimaksud bukanlah kufur besar, akan tetapi kufur kecil yang tidak sampai mengeluarkan seorang hamba dari keislaman. Dia telah melakukan dosa-dosa besar, yaitu membunuh, tapi perbuatan tersebut tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Itu faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Adab yang berikutnya, ikhwatal iman, kembali kepada pembahasan tentang adab dalam menyampaikan nasihat. Yaitu, ini penting, jangan berlebih-lebihan dalam menyampaikan nasihat. Misalnya, menyampaikan nasihat terlalu lama, terulang-ulang. Baik, kita bacakan hadisnya. Ya, silahkan dibuka di halaman 40, hadis ke 699. Dari Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah qal kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamis faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman lawaditu annaka dzakartana kulla yawm faqal amma innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas sa'amah alaina. Jadi di antara kebiasaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin setiap hari Kamis, sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah. Jadi Ibnu Mas'ud datang menyampaikan nasihat pada hari Kamis. Lalu ada seseorang yang datang kepada beliau dan mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya Ibnu Mas'ud. Wahai Abu Abdurrahman, aku ingin engkau memberikan nasihat kepada kami setiap hari. Kalau satu hari itu kurang, setiap hari maunya menyampaikan nasihat. Maka Ibnu Mas'ud berkata, sebenarnya tidak ada yang menghalangiku melakukan hal tersebut. Hanya saja aku tidak ingin membuat kalian bosan. Dan sengaja aku memilih waktu memberikan nasihat kepada kalian sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan nasihat kepada kami karena beliau takut membuat kami bosan. Maka ini ikhwatal iman, dalam menyampaikan nasihat jangan berlebih-lebihan. Ya, harus memilih waktu-waktu yang tepat, yang pas tatkala menyampaikan nasihat dan tidak terlalu lama, agar apa yang disampaikan pun dapat diambil, diserap dengan baik dan diamalkan. Apa sih akibatnya dibalik berlebih-lebihan dalam menyampaikan nasihat? Terulang-ulang, waktu yang cukup lama. Contoh kepada anak. Mungkin anak melakukan kesalahan, 2 jam kita nak ceramahi. Apa akibatnya? Akibatnya buruk, ikhwatal iman. Apa? Ia akan membenci apa yang disampaikan. Padahal yang disampaikan bisa jadi bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah Nabi SAW. Namun tatkala kita menyampaikannya terlalu berlebih-lebihan, terlalu lama, maka bisa jadi orang yang dinasihati akan benci dengan apa yang disampaikan. Ini kita perhatikan. Tatkala kita ingin menegur anak misalnya, itu jangan lama-lama. Sampaikan yang dilakukan salah. Itu tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya SAW. Tidak sesuai dengan aturan syariat agama. Yang benar adalah ini. Sudah, tolong jangan diulangi lagi. Selesai. Itu akan menancap pada dirinya. Ya. Tapi kalau seandainya berjam-jam, pada akhirnya apa? Akan muncul pada dirinya kebencian terhadap apa yang disampaikan. Padahal itu benar. Nah, inilah akibat yang tidak diinginkan yang terjadi apabila kita terlalu berlebih-lebihan dalam menyampaikan nasihat. Dan ingat, yang dimaksud di sini adalah dalam menyampaikan nasihat. Berbeda dengan dalam menyampaikan ilmu. Ya. Kalau dalam menyampaikan ilmu, maka kita terus berusaha untuk memberikan ilmu sebanyak-banyaknya. Kita belajar menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dalam menyampaikan nasihat, maka harus perhatikan kondisi, waktu yang tepat, keadaan yang tepat,
agar tidak terjadi kebosanan di tengah-tengah orang-orang yang disampaikan kepada mereka nasihat. Maka ini faedah penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Bahwa dalam menyampaikan nasihat di antara adabnya adalah tidak berlebih-lebihan. Misalnya terlalu lama dalam menyampaikan, terlalu sering dalam menyampaikan, bahkan sering kali terulang. Contoh orang tua dalam memberikan nasihat kepada anaknya, menegur kesalahan anaknya, perhatikan waktu yang tepat. Jangan memberikan nasihat tatkala di waktu-waktu mereka sedang belajar misalnya. Itu akan menghilangkan fokus mereka dalam belajar. Ya, tatkala mereka dalam kondisi kecapean atau misalkan melakukan kenakalan. Ternyata kenakalannya berakibat terjatuh, kakinya luka. Ini sedang luka, sedang darah-darah, dinasihati kala itu. Padahal sedang kesakitan, ini kurang tepat. Ya. Apalagi dinasihati dengan waktu yang lama. Cari waktu yang tepat. Dan jangan terlalu lama dalam memberikan nasihat. Yang penting sampai apa yang kita inginkan untuk disampaikan dari kebaikan-kebaikan maka sudah cukup. Setelah itu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, semoga anak-anak kita, orang-orang yang dinasihati pun kembali kepada jalan yang benar. Disebutkan dalam hadis lain, hadis ke-700, ya, dari Abi Yaqdhan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi fa'atilus salah wa aqsirul khutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya lamanya salat seseorang dan singkatnya khutbah itu menunjukkan pemahaman agamanya. Ma'innah, menunjukkan pemahaman agamanya. Oleh karena itu, panjangkanlah salat dan pendekkanlah khutbah. Nah, di sini juga kaitannya atau inti pendalilan dengan pembahasan kita bahwa dalam menyampaikan singkat, padat, jelas, mudah difahami itu cukup. Dibandingkan kita terus mengulang-ulang apa yang telah disampaikan yang akhirnya menimbulkan kebosanan, yang pada akhirnya apa yang disampaikan pun dibenci. Dan mungkin dalam pembahasan kali ini dikaitkan dengan khutbah Jumat misalnya. Ini nasihat bagi para khutbah. Jangan terlalu lama. Padahal di situ banyak aktivitas-aktivitas yang sedang dikerjakan oleh orang-orang. Kan bisa jadi di setiap hari Jumat tidak semuanya libur. Terutama di Indonesia Jumat tidak pada hari libur tidak pada hari Jumat. Istirahat mereka terbatas, masih banyak pekerjaan. Namun tatkala mereka sholat Jumat, khutbahnya terlalu panjang, akhirnya kebaikan-kebaikan yang disampaikan pun tidak lagi didengarkan. Mungkin ada menggerutu, mendumel dan semisalnya. Ya, bahkan naudzubillah ada yang pergi minggat. Dengar khutbahnya di masjid tersebut, sholat Jumatnya di tempat lain karena terlalu panjang misalnya. Jangan sampai demikian. Maka di antara sunnah yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam menyampaikan, jangan terlalu panjang. Baik, ada pembahasan yang menarik yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan khutbah Jumat. Ma'innah, disebutkan dalam hadis ini, orang yang sholatnya panjang, khutbahnya pendek adalah ma'innah, ciri fakihnya seseorang. Fakihnya seseorang yang menyampaikan khutbah dan menjadi seorang imam. Maksudnya bagaimana? Kenapa dikatakan dia sebagai seorang fakih tatkala khutbahnya tidak panjang dan sholatnya yang panjang? Alasannya karena tatkala khutbahnya pendek, ini menunjukkan bahwa dia bisa memilah dan memilih atau membingkai sebuah materi khutbah dengan singkat, padat, jelas, dan mudah difahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Dan tentunya ini menunjukkan kefakihannya di dalam hal tersebut. Baik, sekarang timbul pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan hadis di atas bahwa khutbah itu wajib lebih pendek daripada sholatnya? Dalam arti misalkan khutbah memakan waktu 15 menit. Berarti sholat harus 16 menit atau 17 menit. Jadi nggak boleh sama-sama 15 menit, apalagi sholatnya lebih pendek. Khutbahnya 15 menit. Ketika sholat baca surat-surat pendek. Nggak boleh berarti. Apakah demikian?
Kalau seandainya difahami demikian, maka ini akan bertolak belakang dengan anjuran atau sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat, beliau membaca surat apa? Surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah. Apakah khutbah harus harus lebih pendek daripada bacaan tersebut? Surat A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah khutbahnya harus pendek daripada itu? Karena ada anjuran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Id dan sholat Jumat, beliau membaca dua surat tersebut. Di rakaat pertama Al-A'la, di rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Baik, berkaitan dengan hadis ini, apakah maksudnya khutbahnya harus lebih pendek daripada kedua surat tersebut? Nah, maka tentunya di sini akan terjadi bertolak belakang. Karena kalau seandainya khutbahnya lebih pendek daripada bacaan ini, maka ia akan menjadi khutbah yang tidak membuahkan pemahaman yang tepat, yang pas, yang bisa didengar, yang bisa tersampaikan kepada para jamaah yang mendengarkannya. Karena terlalu pendek. Maka yang dimaksud dengan pendeknya khutbah tidak terlalu panjang yang membuat orang bosan dan tidak terlalu pendek yang tidak membuahkan pemahaman yang benar, pemahaman yang pas yang bisa tersampaikan kepada jamaah yang mendengarkan. Jadi berada di tengah-tengah, ya, tidak terlalu pendek betul dan tidak terlalu panjang betul. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa hadis ini tidak difahami berkaitan antara khutbah dengan sholat. Dalam arti bukan berarti difahami bahwasanya khutbah wajib harus lebih pendek daripada khutbahnya. Akan tapi yang dimaksud ketika khutbah jangan terlalu panjang. Namun ketika sholat dianjurkan untuk panjang sholatnya. Akan tapi panjangnya sholat pun harus disesuaikan dengan jamaah. Misalkan di sana ada jamaah-jamaah yang sudah tua, mungkin masih ada anak-anak yang ikut sholat, yang dikhawatirkan menimbulkan keributan dan semisalnya, maka harus disesuaikan. Sehingga jangan disalahpahami bahwasanya hadis ini adalah sebuah ketentuan bahwa khutbah harus lebih pendek daripada sholat. Akan tapi yang dimaksud khutbah harus sedang, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu panjang yang bisa mendatangkan kebosanan dan tidak terlalu pendek yang bisa menghilangkan faidah-faidah yang bermanfaat yang bisa didapatkan dari khutbah tersebut. Dan tatkala sholat silahkan dipanjangkan, namun dengan batasan-batasan yang tidak sampai memberatkan makmum-makmum yang ada di belakangnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, itu dua faidah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama berkaitan dengan bab kita, yang kedua tentang berkaitan dengan khutbah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, yang berikutnya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ke-701. Ini juga masih berkaitan dengan adab dalam menyampaikan nasihat. Baik, kita tidak baca lafaz Arabnya, kita langsung baca ke artinya. Jadi dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, dia bercerita, ketika aku tengah mengerjakan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seseorang yang bersin, lalu mengucapkan, Yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadamu. Baik, ini antara adab ya. Ketika kita bersin, kita ucapkan Alhamdulillah. Yang mendengarkan, mengucapkan Yarhamukallah. Kemudian yang bersin, mengucapkan lagi Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, bedanya kasus yang disebutkan dalam hadis ini sedang sholat. Lagi sholat, ada yang bersin. Kemudian orang ini langsung mengucapkan, mungkin dia menganggap, oh mungkin sudah mengucapkan Alhamdulillah. Berarti tugas saya mengucapkan Yarhamukallah. Akhirnya orang ini mengucapkan Yarhamukallah. Maka orang-orang menatap ke arahnya. Ya, maka orang-orang menatap ke arahku. Lalu kukatakan ini, ketika setelah mengucapkan Yarhamukallah ini dalam kondisi sholat, tiba-tiba jamaah yang lain menoleh dan melihat ke arah orang yang mengucapkan Yarhamukallah. Dan orang yang mengucapkan Yarhamukallah ini tiba-tiba mengatakan, celaka kalian. Mengapa kalian memandangku seperti itu? Ya. Kemudian mereka memukul tangan mereka di paha, ya. Dalam arti gini, ketika lagi sholat, ada yang bersin.
Tiba-tiba dia yang sholat ini mengatakan yarhamukallah. Jamaah-jamaah yang lain mendengar, menoleh ke arah orang yang mengucapkan yarhamukallah. Setelah menoleh, dia terheran, apa salah saya? Saya kan mengamalkan sunnah. Dibalas samanya, celaka kalian. Kenapa kalian memandangku seperti itu? Nah, jamaah yang lain kemudian memukul ke bagian paha mereka dengan tujuan agar orang tersebut pun diam. Ini lagi sholat, maksudnya gitu loh. Ini lagi sholat, jangan bicara. Akhirnya pun dia diam. Setelah Rasulullah SAW mengerjakan sholat, ya, demi bapak dan ibuku dan aku tidak pernah melihat seorang pendidik pun yang lebih baik dari beliau sebelum maupun sesudahnya. Jadi yang bercerita ini yang mengalami hal tersebut pada saat itu akan terpancar dari diri Rasulullah SAW bagaimana contoh dan teladan seorang pendidik yang seharusnya dimiliki oleh setiap pendidik bagi orang tua, guru, pengajar. Beliau mengatakan, demi Allah, beliau tidak menghardikku, tidak juga memukulku dan mencemoohku. Beliau bersabda, lihat perkataan Nabi SAW yang sangat lembut. Sesungguhnya di dalam sholat tidak boleh ada perbincangan manusia. Karena sesungguhnya sholat itu adalah tasbih dan takbir serta bacaan Al-Quran. Atau seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Kukatakan, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku baru saja meninggalkan masa jahiliyah dan Allah telah mendatangkan Islam. Dan sesungguhnya di antara kami ada beberapa orang yang mendatangi para dukun. Beliau bersabda, dan kamu jangan sampai mendatangi mereka, yaitu para dukun. Lalu katakan, dan di antara kami juga ada orang yang suka meramal kesialan. Beliau bersabda, yang demikian itu merupakan sesuatu yang mereka dapatkan di dalam dada mereka. Oleh karena itu jangan sampai hal itu menghalangi mereka. Jadi intinya, orang ini baru masuk Islam, masih terbawa-bawa dengan kebiasaan-kebiasaan lama atau bagaimana. Jadi pada intinya dia masih belum memahami syariat Islam dengan benar. Sehingga pantas saja semangat yang dia miliki terlalu menggebu-gebu. Sehingga dia mungkin dalam posisi-posisi tertentu, sahabat ini nggak tahu, oh ternyata ini nggak boleh. Tapi yang beliau betul-betul ambil faedah adalah tatkala melakukan kesalahan. Dan itu di tengah sholat. Datang Nabi SAW yang membuat sangat berkesan bagi dirinya. Tidak mencemooh, tidak menghardik, tidak berkata-kata kasar. Justru menyampaikan dengan benar, dengan baik. Di sini adab dalam menyampaikan nasihat. Anak itu akan senantiasa terkenang bagi mereka tatkala orang tuanya memberikan bimbing mereka dalam hal-hal baik dengan cara yang baik. Dia mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, tapi orang tuanya memanggilnya dengan tegas, dengan penyampaian yang baik, tidak menghardik. Ini seringkali, ya, orang tua mungkin karena saking emosinya, saking jengkelnya, dasar anak siapa gitu, ya, dia lupa tuh anaknya sendiri. Dasar anak, nah, misalkan disebutkan apa saja, ya, padahal dia itu anaknya sendiri. Dan anak itu adalah cerminan orang tuanya. Nah, maka dari itu jangan sampai seperti itu. Itu tidak akan membuahkan kebaikan. Justru akan membuat anak semakin brutal nantinya. Nah, ini akhwatal iman. Maka sampaikan dengan cara yang baik. Lihat bagaimana contoh Nabi SAW dalam memberikan nasihat. Kemudian hadis yang terakhir, hadis ke-702. Ini hanya potongan hadis dari Al-Bad bin Sariyah. Nabi SAW, beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah SAW mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat bidhal uyun wa dzakaral hadis. Jadi Nabi SAW pernah suatu ketika memberikan nasihat kepada kami yang sangat dalam, yang sangat mendalam, sampai-sampai menggetarkan hati, sampai-sampai mencucurkan air mata. Baik, kapan sebuah nasihat itu bisa menyebabkan seorang betul-betul tersentuh, bahkan sampai membuat mereka meneteskan air mata? Kuncinya adalah tatkala nasihat tersebut disampaikan dari hati ke hati. Bukan dari lisan saja, tapi dari hati. Kita ingin kebaikan kepadanya. Kita ingin kebaikan kepadanya. Kita ingin menjadikan dirinya sebagai orang yang lurus, yang kembali kepada syariat agama. Dengan cara itu bisa jadi nasihat yang kita sampaikan itu betul-betul mengena pada dirinya, yang sampai membuat dirinya meneteskan air mata, menggetarkan hatinya, yang pada akhirnya ia akan kembali kepada jalan yang benar, yaitu kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
bisawab. Maka ini ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab dalam menyampaikan nasihat yang betul-betul harus diperhatikan. Ingat bahwa nasihat merupakan pilar tegaknya agama Islam. Nasihat merupakan sebab terjaganya kemurnian dalam agama Islam. Maka dari itu, Islam sangat menganjurkan, bahkan memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan dakwah, menegakkan nasihat yang senantiasa disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, ikhwatal iman, dalam menyampaikan nasihat harus kita perhatikan adab-adabnya. Adab-adab bagi diri kita sendiri, adab-adab kepada orang lain tatkala menyampaikan, agar kebaikan dan kemaslahatan yang diinginkan dari nasihat pun terwujud dengan adab-adab yang selalu diindahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, berikutnya adalah kesempatan tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan tentang jika yang kita sampaikan ilmu bisa sebanyak-banyaknya. Misalnya kita menyampaikan sesuatu ilmu yang baru kita dapat dari kajian atau apa. Apakah itu bisa membedakan tadi yang nasihat jangan terlalu banyak gitu, Ustaz? Apakah itu kita sampaikan sesuatu tadi kita dengarkan begini nyampaikan itu nasihat atau gimana? Apakah termasuk ilmu, Ustaz? Baik. Wa jazakumullahu khairan. Baik, ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu difahami apa yang dimaksud dalam menyampaikan ilmu dan yang dimaksud dengan menyampaikan nasihat dan tujuan di balik itu. Ilmu adalah di situ ada metode, di situ ada target-target yang ingin dicapai. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan, dalam mengajarkan ilmu tauhid, dalam mengajarkan ilmu fikih, dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan agama, itu justru kita dituntut untuk banyak-banyak menimba ilmu agama. Maka tidak pantas kita mengatakan, kajiannya terlalu sering Ustadz. Karena yang diinginkan di balik itu semua adalah ilmu. Seorang penuntut ilmu pada dasarnya dia harus semangat dalam menyampaikan ilmu, mendapatkan ilmu. Dan begitu pula yang mengajarkannya dia harus semangat dalam menyampaikan ilmu. Karena tujuan di balik itu semua adalah bagaimana mendapatkan ilmu agama. Yang dengan ilmu agama tersebut akan lurus baik akidahnya, muamalahnya, ibadahnya, dan akan tercipta kemakmuran-kemakmuran yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu. Tujuan yang dimaksud dari ilmu tersebut adalah ingin mendapatkan ilmu agama. Yang semua itu adalah perintah Allah Jalla wa'ala. Adapun nasihat ini adalah tatkala kita ingin menyampaikan ketika ditemukan adanya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, atau meluruskan kembali, menyemangatkan kembali orang-orang agar semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, maka ini harus diketahui metode-metode yang pas, waktu-waktu yang tepat. Jangan sampai orang yang dinasihati bosan dengan itu. Gambaran sederhananya seperti ini. Kita melakukan sebuah kesalahan. Ketika melakukan kesalahan tersebut dan ternyata kita diberikan nasihat, ditegur di tengah-tengah orang banyak, ini waktunya kurang pas. Kemudian yang kedua, dinasihati dengan waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga, terlalu sering misalnya. Maka ada kekhawatiran yang ditakutkan adalah tadi dia akan benci dengan nasihat yang disampaikan. Ya, maka perlu dibedakan mau'idhah, yaitu nasihat dengan ilmu. Ya, walaupun ada sisi kemiripan. Ilmu ya di dalamnya ada nasihat. Dalam kajian-kajian ilmu itu di dalamnya ada nasihat. Namun itu lebih umum. Namun nasihat tujuannya adalah lebih terkhusus. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dalam permasalahan ini agar tidak disalahfahami ya. Betul-betul difahami apa yang dimaksud tujuan daripada ilmu yang disampaikan dengan nasihat. Ya, memang dari satu sisi memiliki kemiripan antara ilmu dengan nasihat. Tapi kalau kita lihat dari tujuan dasarnya maka berbeda.
Dan ilmu, kalau penuntut ilmu, dia tertuntut untuk semangat, terus semangat dalam menimba ilmu agama. Tertuntut untuk senantiasa semangat dalam menimba ilmu agama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Iya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi bilang memberikan nasihat hukumnya wajib. Kalau ada orang yang minta nasihat ke kita sedangkan itu lawan jenis gimana Ustaz? Baik. Hukum memberikan nasihat adalah fardu kifayah, wajib kifayah. Dan tatkala ada seseorang yang meminta nasihat kepada kita, sebagaimana sabda Nabi SAW, wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila ada seseorang yang meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat. Terlepas apakah yang meminta adalah laki-laki atau perempuan. Akan tetapi, tatkala yang meminta adalah laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, maka harus diperhatikan adab-adab yang lain terkait dengan adab bersama lawan jenis. Berkomunikasi kepada lawan jenis. Kalau seandainya laki-laki yang bertanya kepada perempuan dalam rangka apa? Apa di balik itu? Kenapa dia tidak bertanya kepada ustadz? Kenapa dia bertanya kepada akhwat? Apalagi yang akhwatnya belum menikah. Nah, ini ada tanda tanya di situ. Ya, maka harus diperhatikan ini. Tapi kalau seandainya wanita bertanya kepada ustadz, maka wajar, mungkin ada keilmuan yang didapat, yang beliau miliki, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka disampaikan dengan cara yang baik. Atau misalkan contoh-contoh yang lainnya. Intinya, tatkala itu lawan jenis, bukan mahram, maka harus diperhatikan adab-adabnya. Jangan sampai justru menginginkan kebaikan, malah justru terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Ya. Dan kalau seandainya laki-laki tanya ke adab ini ngapain? Kenapa nggak tanya dengan ustadz saja? Atau sesama teman-temannya di antara laki-laki. Begitu juga dengan perempuan. Kalau seandainya dia masih bisa menemukan jawaban di antara teman-temannya, mungkin ada ustadzah-ustadzah yang bisa dia tanyakan, bahkan dia bisa lebih plong dalam menyampaikan unek-uneknya, maka lakukan. Ya. Kalau tidak ada, baru mungkin dia bertanya kepada ustadz yang laki-laki tentunya. Kalau memang tidak ada di antara para ustadzah. Ya. Maka harus diperhatikan tadi. Jangan sampai mentang-mentang boleh nanya ke ustadz, akhirnya pertanyaan-pertanyaannya dengan ucapan-ucapan yang mungkin menunjukkan kemanjaan. Kan ada yang seperti itu. Ya, ustadz dan segala macam ini tidaklah patut untuk dilakukan. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Silakan. Ada yang tanya. Iya, yang di sini ditanya Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, boleh dikatakan ini saya rangkul kawan ini, beliau itu kawin dengan Australia, perkawinan mix begitu. Yang saya observ dari perkawinan itu, beliau itu tidak mempraktis Islam. Lalu saya mendekati dan saya lalu berkawan, saya memberi apakah itu berupa pengajian yang saya telah dapatin dari sini, saya lihatkan kepada beliau. Kira-kira 1 tahun lebih belakangan suaminya telah meninggal dan tetap tidak praktis Islam. Itu yang saya lihat. Sesekali saya nasihatin secara pribadi, tidak ada orang lain. Beliau tidak artinya itu tidak mereview atau tidak mengatakan senang ataupun juga tidak senang, tapi kenyataannya beliau tetap seperti itu. Pertanyaan saya, sampai di mana jauhkah saya menasihatin atau akan berkawan? Karena contoh soal memakan makanan yang halal, saya sudah katakan bahwa biskuit ini mengandung gelatin zat yang dimana haram. Satu. Dan kedua, mengenai, bahkan beliau pernah bersafar dengan saya. Sengaja saya bawa ke suatu, boleh saya sebutkan itu ke Pulau Sumbawa, di mana di situ saya kebetulan ingin mendatangi pengajian atau mengunjungi ustadz-ustadz dan masjid di sana. Bukan Sumbawa, Lombok. Lalu di sana saya mengetahui
bahwa beliau rupanya juga tidak sholat yang semestinya kita melakukan sholat, misalnya subuh, zuhur, asar, dan begitu. Saya juga menasihati dan memberi contoh, Ustaz. Pertanyaan saya kembali lagi, sampai bagaimana jauhkah saya harus menasihati? Beliau lebih tua dari saya dan cukup umur. Jazakallahu khair. Wa jazakillahi khairan. Jika ditanyakan sampai kapan kita memberikan nasihat, maka hal tersebut disesuaikan sebesar apa kasih sayang kita, cinta kita kepada sahabat kita. Kalau seandainya kita memang betul-betul sayang kepadanya, sebagaimana kasih sayang orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, suami kepada istrinya, dalam arti memiliki kasih sayang yang luar biasa, kita juga ingin dia selamat dari siksa api neraka. Kita juga ingin dia terbebaskan dari siksa api neraka. Kita juga ingin bersama-sama masuk ke dalam surga. Bukan hanya sekedar masuk bersama keluarga, tapi kita juga ingin masuk bersama teman-teman kita ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Maka kalau seandainya sudah tertancap dalam hati kita keinginan tersebut, maka sampai kapan kita nasihati? Sampai meninggal dunia. Sampai salah satu di antara keduanya, siapa yang dahulu meninggal dunia. Mungkin pada saat itulah terhenti nasihat tersebut. Jadi jangan pernah, apalagi kita melihat kita nih begitu dekat dengannya. Ada peluang dia bisa betul-betul menjalankan syariat Islam dengan baik. Ya, betul-betul menjalankan syariat Islam dengan baik. Maka dari itu kita terus berusaha. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW sangat berusaha bagaimana mendakwahkan pamannya untuk masuk ke dalam agama Islam. Sampai kapan? Sampai pamannya menghembuskan nafas terakhirnya. Tatkala sudah di waktu-waktu akhir hayatnya, itu saja Nabi SAW tetap mendakwakan. Ya, qul kalimatan uhaju bikalah indallah. Satu kalimat ucapkan. Dengan itu saya meminta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam arti terus berusaha, ya. Selama tadi catatannya jangan sampai kita berteman-teman kepada misalkan pelaku maksiat dan semisalnya, justru kita yang terbawa. Ini yang bahaya. Kalau seandainya kita yang bisa membawa, kita pastikan kita punya ilmu, kita punya power, kita punya pengaruh, dalam arti bisa memberikan pengaruh. Maka kalau betul-betul kita sayang kepadanya, kita ingin dia selamat, maka teruslah kita berusaha. Tapi kalau seandainya kita memiliki keterbatasan dalam arti khawatir justru kita yang terpengaruh, maka utamakan diri kita sendiri terlebih dahulu. Selamatkanlah diri kita. Maka dalam hal ini kita tinggalkan. Jadi untuk menjawab hal ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Apabila ada orang yang memiliki kemampuan, bisa memberikan pengaruh yang baik, maka tatkala dia betul-betul sayang kepada sahabatnya, ingin sahabatnya mendapatkan kebaikan yang sama, maka teruslah berusaha untuk memberikan nasihat. Namun kalau seandainya dia tatkala sudah kembali ke jalan yang benar, kemudian tatkala dia berkumpul atau berteman dengan teman-teman lama, justru dia yang terpengaruh, dia yang terbawa, maka pada saat itu cukup hentikan persahabatan. Hanya berteman saja. Karena dalam arti bahasa Indonesia mungkin berbeda ya. Makna bersahabat dengan berteman. Teman sampai teman. Tapi kalau sahabat, dia kemana bersama-sama, sering ngobrol, sering curhat. Tapi kalau seandainya kita khawatir dengan bersahabat dengannya kita yang terpengaruh, maka lebih baik kita hentikan. Tapi kalau kita yang bisa memberikan pengaruh, maka ajaklah terus kepada kebaikan. Dan ingat, yang kita harapkan darinya adalah pahala. Pahala yang Allah janjikan. Bayangkan, satu orang ini dapat hidayah. Itu akan mendapatkan pahala yang amat luar biasa. Yang telah Allah janjikan kepada hamba-hamba yang berusaha untuk menyampaikan kebaikan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Tadi penyampaian Ustaz nasihat adalah sebaik-baik ucapan. Bagaimana dengan hadis lain yang sebaik-baik nasihat itu, sebaik-baik ucapan itu zikir. Yang kedua Ustaz, tadi dalam misal ada seseorang meminta nasihat kepada kita, tadi syaratnya kita mengikuti sedang dalam menempuh perjalanan jalan para nabi dan rasul. Misal kita tidak ada ilmu yang dia tanyakan. Tadi misalnya Ustaz bilang segera dijawab, segera disampaikan. Misalnya kita belum ada
gimana cara penyampaiannya akan berusaha membantu, tapi belum bisa tahu jawaban persis, takut salah atau gimana Ustaz? Baik. Kurang. Baik. Masya Allah pertanyaannya. Untuk yang pertama, tadi disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya sebaik-baiknya ucapan adalah nasihat. Lantas bagaimana dengan zikir? Contoh, la ilaha illallah termasuk yang terbaik. Maka jawabannya, kalau seandainya nasihat tersebut yang diucapkan mengajak orang lain untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mana yang lebih baik? Maka tentunya tatkala seseorang berzikir, dia telah melakukan atau mengucapkan sesuatu yang terbaik. Akan tetapi, tatkala dia ajak orang lain untuk berzikir, untuk mengamalkan zikir tersebut, maka dia akan mendapatkan dua keutamaan. Pertama, dia akan mendapatkan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya zikir la ilaha illallah dan lain semisalnya. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan keutamaan dalam mendakwahi orang lain untuk berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan tatkala orang tersebut berzikir, dia akan mendapatkan pahala yang dia miliki tanpa mengurangi pahala orang yang ia ajak. Maka itu yang dimaksud wallahu ta'ala bishawab. Pertanyaan yang kedua, kita disebutkan tadi bahwa tatkala seseorang meminta nasihat kepada kita, kita berikan nasihat kepadanya. Atau bertanya sesuatu, kita berusaha untuk menjadi pendengar terbaik. Akan tapi bagaimana kalau seandainya kita tidak memiliki sesuatu untuk disampaikan? Maka minimalnya jadilah pendengar yang baik. Tatkala dia sudah menyampaikan nasihat segala macam, menyampaikan keluhan-keluhan, permasalahan-permasalahan, minimalnya jadilah pendengar yang baik. Saya punya masalah ini dan ini dan ini dan ini. Solusinya apa? Maka setelah dia tanyakan, setelah dia ceritakan, kemudian dia tanyakan apa solusi yang terbaik dan kita tidak memiliki solusi tersebut, minimalnya dengan jawab seperti apa? Mohon maaf, dalam hal ini saya tidak memiliki ilmu. Tapi satu hal yang bisa saya sampaikan, bersabarlah dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Dengan keimanan, ketakwaan, Allah akan berikan solusi bagi Anda. Terus yakin Allah akan memberikan yang terbaik bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Silahkan ditanyakan kepada ustadz yang lebih paham. Itu akan memberikan pengaruh tersendiri bagi sahabat kita yang meminta nasihat kepada kita. Jangan di awal-awal langsung dipotong. Saya nggak tahu. Itu akan membuat kekecewaan nantinya. Minimalnya jadilah pendengar yang baik terlebih dahulu. Ya. Dengarkan. Sampai selesai. Setelah itu dia meminta saran, baru Anda sampai, mohon maaf. Saya rasa permasalahan Anda ini cukup berat. Yang belum saya alami sebelumnya dalam kehidupan saya. Maka saya tidak berani menyampaikan sesuatu yang saya tidak miliki ilmunya. Tapi pesan saya, bersabarlah. Dekatkan diri kepada Allah, Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Nah seperti itu. Nah itu akan membuat dukungan. Masya Allah, jazakumullah khairan. Mungkin akan itu yang dia ucapkan. Saya akan bertanya, ada saran nggak? Saya harus tanya ke siapa? Nah, jadi itu akan mendukung ya untuk senantiasa tegar dengan masalah-masalah yang dia dapatkan. Jangan kita lempar begitu saja. Coba tanya yang lain gitu, jangan. Jadi kita jadi pendengar yang terbaik terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, yang lain? Satu lagi, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana cara menasihati anak usia remaja untuk bisa sholat subuh tepat waktu? Bagaimana cara teknik-tekniknya Pak Ustaz? Baik. Seperti yang kita katakan tadi, untuk anak-anak usia remaja yang mana mereka sudah mengenal dunia, ya, masa-masa pubertas, ini tidak bisa ditekan. Tidak bisa ditekan. Dipaksa sebagaimana anak-anak kecil, dibangun paksa dan semisal. Sulit. Mereka akan memberontak. Mereka akan menunjukkan sikap-sikap yang tidak senang. Baik, bisa saja orang tua memaksanya, mengancamnya, mencambuknya dan semisalnya. Akhirnya dia sholat subuh, bisa. Tapi setelah itu, pertama dia akan benci dengan syariat tersebut. Dia akan benci dengan sholat subuh. Dan tatkala ia keluar rumah, tatkala ia berkeluarga, dia tidak akan pernah menjalankannya lagi. Karena tidak ada lagi orang tua yang mengingatkannya. Nah, maka dari itu, metode yang tepat untuk menyampaikan ini harus tengah-tengah. Terus sampaikan kepadanya nasihat. Pas ketika pagi hari dibangunkan. Terus dibangunkan, nak, sholat. Nak, sholat. Sudah waktunya subuh. Enggan.
Ketika orang tua, ayah sudah berangkat ke masjid, sang ibu sekarang terus aja, nak sholat, nak sholat. Sampai dia, nak waktunya mau habis, cepat sholat. Nah setelah itu baru disampaikan, ditegaskan, kamu tuh sudah besar, kamu sudah balik. Dosa besar ketika meninggalkan sholat. Sampaikan. Baru disampaikan sampaikan keutamaan sholat dulu. Keutamaan sholat subuh. Apa yang Allah janjikan bagi mereka-mereka yang menjalankannya. Kemudian sampaikan ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat subuh, meninggalkan sholat-sholat yang lainnya. Orang-orang yang berat dengan sholat subuh itu sama dengan orang-orang munafikin. Karena dia sudah dewasa, dia sudah bisa faham itu. Dia sudah bisa mengerti. Yang akhirnya akan tertanam dan tertancap pada hatinya. Dan jangan pernah bosan untuk mengingatkan. Ya. Terus diingatkan. Dan ciptakan lingkungan keluarga yang senantiasa menjalankan syariat Islam, maka anak pun akan terbawa. Ya mungkin ini disebabkan karena di semasa kecilnya belum terbiasa. Maka ada cara pencegahan sebelum itu terjadi, yang anak-anaknya masih kecil dibiasakan bangun subuh. Dibiasakan, sehingga tatkala dia dewasa akan terbiasa. Tapi kalau seandainya sudah terlanjur, maka tadi caranya jangan terlalu ditekan, dipaksa, yang pada akhirnya akan memberontak, tapi dengan kelemah lembut. Dia harus sholat. Tapi cara yang dilakukan adalah dengan cara-cara yang baik. Ya, dengan cara-cara, jangan dengan cara paksaan, ditendanglah dia, jangan sampai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Cukup? Iya, setelah waktu penyampaiannya. Baik. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik. Boleh satu lagi, Ustaz? Oh, tafadhol. Ya, silakan satu lagi ya. Ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibilang sama anak-anak itu kalau boleh terus-terusan dinasihatin yang membuat mereka tuh malah lari akhirnya, gitu kan. Terkadang kita sebagai orang tua tuh kan khawatir, Ustaz, kayak karena di zaman sekarang ini kan kayak pengaruh luar, pengaruh internet, pengaruh segala macam, dan pengaruh teman-teman yang kita nggak mungkin bisa ngontrol mereka tuh seperti mereka dalam rumah, itu kan seperti itu ya. Yeah. Terus anak-anak yang alhamdulillah kita biasakan dari kecil, kita ajarkan gitu, tidak dielakkan gitu, mereka tuh sedikit banyak itu terpengaruh dari luar, misalkan seperti ini, dari kecil udah biasa dengan hijab yang bagus gitu, hijab syar'i, terus dengan kondisi teman-temannya yang misalkan masih pakai hijab gitu tapi kurang syar'i gitu, Ustaz. Terus seperti itu kan kadang kita ingatkan terus karena khawatir karena mereka tuh takutnya malah jadi kebabasan gitu, Ustaz. Nah malah ternyata cara itu kan ternyata nggak bagus kalau keterusan misalkan tiap hari gitu kan, ternyata salah kan, seperti itu kan ya. Terus misalkan kalau kita biarkan gitu, misalnya kita biarkan aja gitu, mereka dalam kesalahannya gitu, ketika mereka terjerumus, namanya anak muda gitu kan, tidak dielakkan gitu, terus kita biarkan aja gitu, tapi bukan berarti dibiarkan itu kita nggak mengingatkan lagi gitu, tapi kita biarkan misalkan sebulan, terus kita ingatkan lagi. Apakah kita di masa seperti itu kita nggak berdosa di hadapan Allah nantinya gitu, Ustaz? Ini untuk anak-anak yang sudah balik ya, Ustaz, anak yang sudah balik gitu. Jazakumullah khairan. Baik, pertanyaan yang bagus. Yang dimaksud dengan tidak berlebih-lebihan dalam menyampaikan nasihat juga tidak sampai membiarkan kemungkaran yang terjadi pada anak-anak. Terlebih lagi perempuan. Ya alhamdulillah dia sudah dibiasakan dengan hijab syar'inya. Tatkala sudah mulai terpengaruh, tetap diingatkan. Ya, tetap diingatkan untuk, nak, ayo mau keluar jangan pakai hijab seperti itu. Selesai, cukup. Ya, nanti besok insya Allah jika mengulangi lagi, nak, ayo, ibu bilang apa kemarin? Seperti itu. Bukan berarti dengan kita tidak mau terlalu sering menyampaikan yang pada akhirnya kita membiarkan kemungkaran terjadi. Jangan sampai demikian. Tapi tatkala memberikan nasihat, sudah cukup ingatkan, ingatkan, kemudian selesai seperti itu. Jangan kemudian dipanggil terus terlalu lama disampaikan. Nah ini yang akan membuat
membuat tadi anak bosan dan benci dengan apa yang disampaikan. Tapi cukup dengan menyampaikan, nak, kamu sudah besar, kamu sudah baligh, syariat Islam memerintahkan untuk berhijab demikian. Kamu lebih cinta mana? Cinta Allah atau apa? Kalau cinta Allah, jalankan syariatnya. Dan jangan mengerjakan ini karena Umi. Kamu pakai hijab besar seperti ini bukan karena Umi. Jangan sama sekali karena Umi. Kenapa? Kalau Umi sudah nggak ada, kamu nggak akan pernah lagi pakai hijab seperti ini. Karena tidak ada yang menunggu setiap harinya. Tapi ingat, kerjakan ini karena Allah. Nah, sampaikan seperti itu. Ditanamkan kecintaannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah. Ya. Dan tanamkan kepercayaan. Tanamkan kepercayaan. Ketika dia berangkat dari rumah menggunakan hijab syari, ya sudah, percaya insya Allah dia akan senantiasa memakainya. Jangan sampai ketika sudah mungkin dia sekolah kemudian dimata-mati terus, itu akan juga tidak baik kalau seandainya dilakukan demikian. Ya, terlalu dimata-mati juga tidak baik. Tanamkan juga kepercayaan kepada anak-anak. Contoh, tatkala dia sudah beranjak dewasa, sudah saatnya ya, kita katakan sudah saatnya memegang handphone. Sampaikan, ajari bagaimana tata cara memegang handphone yang baik dan benar. Seperti itu. Kalau memang sudah saatnya, bukan masih terlalu anak-anak, sudah saatnya dia perlu handphone, sampaikan. Setelah itu tanamkan kepercayaan kepadanya. Yang seperti ini, tanamkan yang baik. Setelah itu percayakan. Sesekali lagi dinasihati lagi, nak, ingat ya, kalau main handphone seperti ini, ya, selama tidak terlihat oleh Anda dia melakukan pelanggaran. Berbeda hal dengan dia melakukan pelanggaran baru dipanggil. Abi tahu, Umi tahu, kamu melakukan ini yang nggak boleh. Ya, sampaikan, nasihatkan seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, saya kira cukup. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kebenaran tentunya datang dari Allah dan Rasulnya SAW. Kesalahan datang dari saya pribadi karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Kita tutup dengan doa kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.